Secara khusus kita dapat membahas cyber terrorism dalam mata kuliah ini. Cyber terrorism menunjukkan penggunaan teknologi internet untuk melakukan operasi yang mengganggu atau merusak domain digital untuk menciptakan atau mengeksploitasi ketakutan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan atas perintah sistem kepercayaan yang militan. Cyber terrorism bisa dilakukan dengan cyber hacking, mengganggu atau merusak layanan internet yang ditarget dan mendapat akses yang terlarang dan mengungkapkan informasi sensitif atau pribadi. Infrastruktur digital ketika di dalam aktivitas cyber terrorism menjadi target utama, terutama situs web pemerintah dan layanan industri yang online. Tapi aspek cyber terrorism yang sebenarnya bertujuan merusak sistem kontrol industri atau merusak proses produksi digital sebenarnya belum pernah terjadi. Nah, sehingga sejumlah kalangan kemudian membuat suatu kategori baru, yaitu cyber terrorism itu terdiri dari ragam bentuk aktivitas pemanfaatan ruang siber untuk mencapai agenda kelompok terorisme. Dan ini bisa berupa penggalangan dana, propaganda, kemudian radikalisasi, perekrutan, perencanaan aksi, komunikasi, manajemen organisasi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga terorisme siber memiliki dua percabangan definisi, yaitu terorisme siber dalam bentuk penargetan infrastruktur digital dan jaringan siber dan atau penggunaannya sebagai senjata. Ini adalah kategori definisi yang sebenarnya belum pernah terjadi. Dan terorisme siber yang sifatnya non-disruptif, yaitu ragam bentuk aktivitas pemanfaatan ruang siber untuk mencapai agenda kelompok terorisme. Pada diagram ini, kita melihat 8 skenario yang potensial dari terorisme siber. Skenario ini dibagi menjadi 3 kelompok aktivitas utama, yaitu persiapan, pelaksanaan atau instrumen atau means, dan target dari serangan. Persiapan serangan dilakukan di ranah digital maupun fisik atau di dalam daring maupun luring. Pelaksanaan atau instrumen atau means bisa berwujud daring atau digital maupun luring fisik, dan begitu pula target bisa di daring atau digital maupun fisik atau luring. Sehingga bisa kita lihat kombinasi dari ketiga ruang aktivitas ini akan menghasilkan 8 bentuk skenario. Dan ketika para ahli disurvei mana yang bagi mereka dapat dikategorikan sebagai terorisme siber, ada 2 skenario yang paling memungkinkan, yaitu yang pertama adalah persiapan serangan dilakukan secara digital atau daring. Kemudian pelaksanaan serangan dilakukan secara digital atau daring.
dan target serangan pun digital atau daring. Di situ bisa kita lihat angkanya adalah 77%. Yang kedua yang dianggap paling memungkinkan adalah persiapannya luring atau fisik, pelaksanaannya daring atau digital, dan targetnya pun digital atau daring. Yang kedua yang paling memungkinkan adalah persiapannya digital, kemudian caranya atau instrumen yang digunakan digital, tetapi targetnya fisik. Ini berarti dalam pelaksanaannya serangan siber itu menimbulkan suatu implikasi fisik atau kerusakan infrastruktur dan individu yang mengalami cedera atau meninggal. Nah, dapat kita lihat di sini bagaimana kesepakatan di antara pakar yang pernah dilakukan ini berkonvergensi pada serangan-serangan siber yang secara deliberate menarget atau melakukan serangan terhadap suatu sistem siber, baik itu berimplikasi pada ruang daring atau ruang digital maupun berimplikasi pada fisik, yaitu kerusakan infrastruktur dan korban luka dan meninggal. Sementara itu, jika kita mengambil definisi yang kedua, yaitu bahwa terorisme siber adalah segala bentuk aktivitas terorisme di ruang siber, maka itu tidak tercermin dalam diagram ini sama sekali, karena tidak terjadi penargetan dalam definisi yang kedua. Karakter keamanan siber di Asia Tenggara ditandai dengan pasar yang menguntungkan untuk investasi teknologi, dengan pertumbuhan pasar, pengguna internet, dan ekonomi digital yang meningkat, tetapi pengembangan dan kesadaran keamanan siber masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan tingkat literasi siber yang masih terbatas dan pengguna-pengguna siber yang masih cenderung menjadi aktor pasif dalam hal keamanan siber. Kondisi seperti ini mempermudah pelaku-pelaku ketidakamanan siber ya, yang disponsori negara, bisa jadi merupakan kelompok-kelompok peretas dari Tiongkok, bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Ada banyak Advanced Persistent Threat atau APT yang memiliki hubungan dengan China atau Asia Tenggara yang menarget entitas-entitas ASEAN untuk mendapatkan keuntungan dalam diskusi dan negosiasi penting yang diperdebatkan dalam pertemuan ASEAN, atau untuk mengumpulkan intelijen tentang pembicaraan itu sendiri. Aktor-aktor ini seperti Nikon alias Lotus Panda alias Unit 78020, Biro Pengintaian Kedua dari People's Liberation Army atau Tentara Darat Tiongkok, kemudian APT-30, dia menarget pemerintah dan industri di Asia Tenggara untuk intelijen yang sejalan dengan kebutuhan strategis pemerintah Tiongkok. Kemudian Numbered Panda yang memata-matai jurnalis, pejabat pemerintah, dan industri pertahanan di Asia Timur dan Tenggara. Kemudian ada Goblin Panda menarget pemerintah Vietnam dan Myanmar selama sengketa anjungan minyak pada tahun 2014.
dan APT-32 dari Vietnam, dan ada juga Patriotic Hackers. Sektor publik di Asia Tenggara juga masih rentan akan serangan. Ini termasuk keamanan dari situs web pemerintah yang rentan terhadap perusakan dan pencurian data. 50% serangan dunia maya di Laos dan Thailand. Kemudian di Singapura, mayoritas targetnya adalah UKM. Kemudian media sosial yang cenderung permisif terhadap hoax. Kita bisa lihat bagaimana kerusuhan di Mandalay, Myanmar, dipicu oleh postingan di FB. Kemudian intimidasi siber di Brunei, penyebaran hoax di Indonesia, begitu juga pencurian data warga negara di Indonesia. Di Filipina juga terjadi pencurian data warga negara berupa data pemilih terdaftar. Spionase siber dilakukan oleh Tiongkok dalam pemilu di Kamboja. Kemudian serangan sektor swasta juga terjadi. Serangan malware untuk merusak atau menonaktifkan sistem. Vietnam dalam hal ini membocorkan data pelanggan bandara. Terjadi kebocoran data pelanggan bandara ya, di Vietnam. Kemudian serangan ransomware WannaCry. Kemudian di Singapura terjadi pencurian ransomware dan lain sebagainya. Di Indonesia secara spesifik serangan siber semakin sering terjadi di era sejak 2010. Sebelum 2010 serangan siber utamanya terjadi pada jaringan-jaringan jaringan telekomunikasi, termasuk di sini ada penyadapan telepon Presiden SBY oleh intelijen Australia tahun 2007-2009. Kemudian penyadapan pertemuan G20 termasuk Presiden SBY dan diplomat Indonesia oleh GCHQ Inggris. Kemudian di periode 2010-2014 terjadi banyak spionase oleh pemerintah Amerika Serikat lewat NSA, menyadap salah satu bank pemerintah menggunakan jaringan VPN. Kemudian penyadapan satelit perusahaan telco terbesar dilakukan oleh ASD Australia. Kemudian penyadapan elektronik sinyal telekomunikasi di Dili dan Jakarta oleh NSA Amerika Serikat dan ASD Australia. Kemudian pembocoran ya 1,8 juta kode kunci data pelanggan jaringan telco terbuka oleh ASD Australia. Penyadapan rumah dinas gubernur Joko Widodo. Kemudian di sini kita melihat terjadinya penyadapan SIM card beberapa operator telco di Indonesia, dan kita bisa lihat daftarnya cukup panjang. Hingga 2018 terjadi peretasan situs KPU pada pilkada serentak. Pada umumnya terjadi ratusan percobaan serangan siber setiap tahunnya, dan walaupun Indonesia semakin baik dalam hal menghalau serangan siber, tetapi masih terjadi kebocoran data, khususnya pada pelaku-pelaku e-commerce. Dan ini menimbulkan suatu persoalan serius bagi kepercayaan pengguna terhadap ruang siber, khususnya dalam hal e-commerce. Di sini dapat kita lihat bagaimana Indonesia memiliki porsi yang cukup besar sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN,
dan produk domestik bruto ekonomi digital Indonesia setara dengan 3,7% dari produk domestik bruto nasional, pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 9,3% dari PDB nasional. Secara umum di Asia Tenggara kawasan ini akan memiliki potensi untuk menjadi 5 besar ekonomi digital dunia tahun 2025. Ekonomi digital ASEAN di tahun 2025 dapat menambah 1 triliun US dollar ke PDB-nya, dan revolusi digital ini bisa mentransformasi kehidupan sehari-hari, membuat uang tunai menjadi usang, dan kota-kota regional menjadi lebih cerdas, tempat-tempat yang lebih aman untuk hidup. Dan kawasan ini juga dapat mempelopori pengembangan layanan digital baru, khususnya layanan keuangan seluler canggih dan e-trading, e-commerce, sektor yang kemungkinan akan melihat munculnya juara-juara digital lokal regional. Namun, kegagalan mengatasi risiko dari serangan siber atau kebocoran data akan menghambat kepercayaan dan ketahanan ekonomi digital dan mencegah kawasan ini mewujudkan potensi ekonominya secara penuh. Relevansi strategis yang berkembang di kawasan ini dan perluasan digitalisasi bisa menjadikannya target utama dari serangan siber. Setelah kita membahas